من الشيطان الرجيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka nikmat Rabb kalian yang mana yang kalian dustakan? Selain dari dua surga tersebut terdapat dua surga lagi. Maka nikmat Rabb kalian yang manakah yang kalian dustakan? Keduanya tampak hijau tua warnanya. Maka nikmat Rabb kalian yang manakah yang kalian dustakan? Di dalam keduanya terdapat dua mata air yang memancar. Maka nikmat Rabb kalian yang manakah yang kalian dustakan? Di dalamnya kedua terdapat buah-buah kurma dan delima. Maka nikmat Rabb kalian yang manakah yang kalian dustakan? Di dalamnya terdapat bidadari-bidadari yang baik lagi cantik. Maka nikmat Rabb kalian yang manakah yang kalian dustakan? Bidadari-bidadari yang putih bersih dan dibimbing di dalam kemah. Maka nikmat Rabb kalian yang manakah yang kalian dustakan? Maka tidak pernah disentuh, mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Rabb kalian yang manakah yang kalian dustakan? Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
Maka Rob kalian mana kalian kalian dustakan. Maha suci nama Rob yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi yang sejuk ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik sehingga bisa hadir di majelis ilmu yang mulia, majelis yang di dalamnya seorang muslim dan muslimah diajarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan majelis yang utama yang Allah banggakan di tengah para malaikatnya, serta orang-orang yang menghadirinya adalah orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, niscaya dia akan dipahamkan dalam urusan agama. Betapa banyak orang yang mengetahui keilmuan dunia, tapi mereka jahil dalam keilmuan agamanya, sehingga mereka tidak berada di atas bimbingan Rabb pencipta alam semesta. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita telah sampai di penghujung tafsir dari surat Ar-Rahman, surat yang menyebutkan tentang banyak kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada insan, kepada manusia dan jin. Kesyukuran seorang hamba atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala akan ditanyakan pada hari kiamat kelak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di akhir surat At-Takatsur, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian pada hari itu, pada hari kiamat, kalian akan ditanya tentang kesyukuran atas nikmat-nikmat yang kalian rasakan. Sehingga ayat-ayat yang Allah datangkan dalam surat Ar-Rahman senantiasa diiringi dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Rabb manakah yang kalian dustakan? Sangat banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, dan semoga kita termasuk orang-orang yang pandai mensyukurinya, karena tidak banyak dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita telah sampai di ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Artinya, tidaklah ada seorang yang melakukan amalan kebaikan kecuali dia akan mendapatkan perlakuan baik dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kata ihsan. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan dari ihsan kecuali akan mendapatkan ihsan pula dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ihsan? Ihsan adalah tingkatan tertinggi di dalam agama Islam yang mulia ini. Ihsan adalah seorang berbuat baik yang merupakan lawan dari isaa'ah, berbuat buruk. Ihsan merupakan akhlak yang merangkum semua pintu-pintu kebaikan. Dan ihsan ini memiliki banyak keutamaan. Semoga ayat yang mulia ini menjadikan kita berusaha untuk berlaku ihsan di semua kehidupan kita. Karena di antara bentuk akhlak yang mulia adalah seorang hamba berbuat ihsan, baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ubudiyah
maupun terhadap sesama manusia, bahkan sesama makhluk yang lainnya. Seorang yang melakukan ihsan, yang berbuat ihsan, maka dia akan mendapatkan banyak keutamaan. Di antaranya akan mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat ihsanlah kalian, berbuat baiklah kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kalaulah di sebuah perusahaan ada karyawan, ada pegawai yang dicintai oleh ownernya, yang dicintai oleh direkturnya, maka dia adalah karyawan yang beruntung. Karyawan yang akan mudah naik posisi, yang akan segera naik gaji, yang akan mendapatkan pekerjaan-pekerjaan strategis, karena dia dicintai oleh pemilik perusahaan itu. Kalaulah ada seorang anak yang dia bisa mendapatkan kecintaan dari orang tuanya, maka inilah anak yang beruntung, karena dia akan mendapatkan fasilitas, kemudahan dari orang tuanya yang mungkin tidak didapatkan oleh saudara-saudara sekandungnya. Ini adalah makhluk dengan makhluk. Bagaimana kiranya kalau ada seorang hamba yang dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya. Dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki seluruh jagat raya ini. Maka apapun yang diminta, Allah pasti memberikannya. Apapun yang dia perlukan, Allah akan berikan, dan berbagai keutamaan-keutamaan yang lainnya. Dan di antara cara untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dengan berbuat ihsan. Disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, ketika Allah Subhanahu wa taala telah mencintai seorang hamba, hamba itu berhasil mengambil kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan amalan yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan panggil malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Allah mengatakan kepada Jibril, wahai Jibril, aku mencintai fulan, maka cintailah orang ini. Kemudian malaikat Jibril pun mencintai orang itu, dan malaikat Jibril memanggil malaikat-malaikat yang lainnya. Kita tahu malaikat Jibril adalah pimpinan dari seluruh malaikat yang ada di langit. Maka malaikat Jibril memerintahkan agar malaikat yang ada di langit mencintai orang itu, dan dijadikan kecintaan di seluruh penduduk bumi. Seluruh penduduk bumi pada saatnya akan mencintai orang itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadi matanya yang dengannya dia melihat. Allah akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Allah akan menjadi tangannya yang dengannya dia memukul, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Maka dijelaskan oleh para ulama, orang yang seperti ini senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pandangannya, dalam pendengarannya, dalam seluruh gerak-geriknya. Tidaklah ada sesuatu yang dilihat, yang didengar, yang dia tuju, kecuali semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan seorang yang mendapatkan kecintaan dari Allah, dan salah satu caranya adalah dia berbuat ihsan. Kemudian keutamaan yang kedua, seorang yang melakukan ihsan, melakukan kebaikan, adalah dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala qaribun minal muhsinin, dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya bahwasannya seorang itu tidak masuk surga karena amalannya. Lan yadkhula ahadukum jannah bi amalihi. Kalian tidak bisa masuk surga kecuali dengan amalan kalian. Lalu bagaimana seorang bisa masuk surga? Seorang bisa dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan ketika dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang berbuat ihsan, dia dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan yang ketiga, seorang yang berbuat ihsan akan mendapatkan balasan kebaikan nanti di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan
lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Orang-orang yang berbuat baik di dunia, maka dia akan memperoleh kebaikan pula nanti di akhirat. Kalau disebutkan dalam surat Ar-Rahman ini, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidaklah ada orang yang berbuat kebaikan kecuali dia akan mendapatkan kebaikan pula. Disebutkan dalam satu riwayat dalam hadis qudsi, ada orang yang biasa menghutangi manusia. Dia memiliki kekayaan dan dia suka memberikan pinjaman kepada manusia. Dia berpesan kepada pemuda yang menjadi sekretaris, resepsionis di tempatnya itu, kalaulah nanti ada orang yang kesulitan dalam membayar, maka permudahlah, maka berikanlah penangguhan. Kalau ada orang yang datang ingin melakukan pembayaran, maka lakukan kemudahan. Cari apa yang dia bisa mudah membayar hutang-hutangnya. Dan dia mengatakan, aku berharap Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kemudahan untuk kita pada hari kiamat. Maka di akhir hadis itu disebutkan, ketika dia meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala pun memudahkan urusan dia. Karena ketika di dunia dia senantiasa berbuat baik dengan memudahkan di dalam bermuamalah dengan orang-orang yang lainnya. Kemudian di antara keutamaan orang yang berbuat ihsan adalah dia akan mendapatkan surga beserta tambahannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadisnya, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Seorang yang berbuat baik, maka dia akan mendapatkan al-husna, yaitu surga, wa ziyadah, dan tambahannya. Apa tambahannya? Tambahannya adalah dia mendapatkan kenikmatan terbesar dengan bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat kelak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata." Apabila penghuni surga telah masuk ke dalam surga. Qala yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Maka Allah tabaraka wa ta'ala akan berfirman kepada mereka, "Turiduna syai'an azidakum?" Apakah kalian mau aku berikan tambahan? Fayaqulun, mereka semuanya mengatakan, alam tubayyit wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Kita tahu pada hari kiamat ada wajah yang putih bercahaya seperti rembulan, dan ada wajah yang hitam legam karena dosa dan kemaksiatan. Yauma tabyadu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari putihnya wajah-wajah dan hitamnya wajah-wajah. Putihnya wajahnya ahlussunnati wal jamaah karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hitamnya para pelaku bid'ah. Maka penghuni surga mengatakan, alam tubayyit wujuhana. Bukankah engkau telah menjadikan putih wajah kami? Engkau selamatkan kami dari neraka dan masukkan kami ke dalam surga. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayakshiful hijab. Maka Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan hijabnya, menyingkap penghalang yang bisa menghalangi manusia melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Fama a'tau syai'an ahabbu ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla. Maka tidak ada pemberian yang lebih baik daripada mereka bisa melihat kepada wajah Rabb Azza wa Jalla. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, maka dia mendapatkan kebaikan, yaitu surga, wa ziyadah, dan juga tambahannya. Ihsan para jamaah rahimani wa rahimakumullah terbagi menjadi dua. Ada ihsan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ada ihsan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihsan kepada Allah terbagi menjadi dua lagi, yaitu seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Qala fa akhbirni anil ihsan. Kata malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, beritahukanlah kepadaku tentang ihsan. Bagaimana gambaran orang yang ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, anta budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah kepada Allah, engkau beribadah kepada Allah, engkau salat kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya. Dan ini adalah derajat ihsan yang paling sempurna. Karena seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan unsur raghbah wat talab, itu dengan unsur dia mengharapkan dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia seakan-akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia seakan-akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dia berhadapan dengan Rabb yang telah menciptakannya. Sehingga ketika seorang sudah sampai pada level yang setinggi ini, akan muncul muraqabatullah, akan muncul pengawasan. Dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan nikmatnya beribadah, dan dia senantiasa memperbaiki dan memperbagus ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak lagi melihat ibadah sebagai sebuah beban, akan tapi ibadah adalah sebuah kenikmatan. Dia bisa berkomunikasi kepada Rabb yang telah menciptakan dirinya. Kemudian tingkatan yang kedua, ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tingkatan ini di bawah tingkatan yang pertama, itu seorang beribadah kepada Allah dan dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Kalaulah engkau tidak bisa pada tingkatan melihat Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala, maka fa innahu yaraka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya ketika dia salat, ketika dia ruku, ketika dia bangkit, ketika dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alal azizir rahim." Dan bertawakallah, bersandarlah kalian dengan Al-Aziz yang Maha Perkasa dan Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ketika kita mendapatkan permasalahan, ketika telah dilakukan semua ikhtiar, maka kita bersandar kepada Rabb yang Maha Perkasa, yang pasti akan menolong kita dan Maha Penyayang kepada para hambanya. Alladzi yaraka hina takum, yang Rabb itu melihat mereka ketika mereka berdiri salat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan melihat perubahan gerakan kalian di antara orang-orang yang sedang sujud. Innahu huwas samiul alim, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Jadi Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya sedang beribadah. Allah menyaksikan apakah dia beribadah dengan kebaikan ataukah hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Apakah dia beribadah karena diiringi rasa khauf dan raja, ataukah sekedar hanya ingin menggugurkan kewajiban yang ada pada dirinya. Sehingga tingkatan yang kedua ini adalah tingkatan yang utama, meskipun di bawah tingkatan yang pertama. Artinya ketika seorang beribadah, hendaknya dia berusaha seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka dia merasa ibadah itu diamati, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi ikhlas amalannya. Dia tidak lagi melihat sanjungan dan pujian manusia. Tidak peduli orang mengatakan apapun, yang penting adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mencari sanjungan dan pujian dari manusia, tapi yang dicari adalah apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ucapan manusia, celaan manusia tidak menjadikan dia berhenti dalam ibadahnya, dan sanjungan serta pujian tidak menjadikan dia semakin semangat, karena sudut pandang dalam ibadahnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ihsan yang kedua, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan ini cakupannya lebih luas, yaitu berbuat ihsan seorang hamba kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk ihsan
adalah seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia berikan yang terbaik untuk orang tuanya. Di antara bentuk ihsan adalah dia mengunjungi kerabatnya, disambung hubungan silaturahmi dengan kerabatnya. Di antara bentuk ihsan adalah seorang menyantuni fakir miskin. Di antara bentuk ihsan adalah seorang itu tidak hanya tidak mengganggu tetangganya, tapi dia berbuat baik kepada tetangga-tetangganya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuanya dia berbuat ihsan. Apa itu birrul walidain? Birrul walidain adalah seorang anak melakukan hal-hal yang bisa menyenangkan orang tuanya dan meninggalkan semua hal yang bisa mengecewakan orang tuanya. Itu adalah birrul walidain. Dan Allah menyebutkan wabil walidaini ihsana. Tidak hanya birrul walidain, tidak hanya melakukan kebaikan albir, tapi lebih dari itu Allah mengatakan ihsan. Tidak hanya seorang ini melakukan apa yang menjadikan orang tuanya senang, tapi dia lebih dari itu. Apa yang orang tua itu tidak meminta, dia memberikan. Apa yang orang tua itu tidak menyuruh, dia sudah melakukan. Jauh dari itu dia berbuat ihsan kepada orang tuanya. Wabidil kurba, dia menyambung hubungan kekerabatan. Wal yatama, dia menyantuni orang anak-anak yatim. Wal masakin, dia bersedekah kepada orang miskin meskipun orang miskin tidak memintanya. Wal jaridil qurba, dia menjalin hubungan yang baik dengan tetangga yang dekat. Wajaril junubi, tangga yang jauh. Wasahibil bin jambi wa bani sabil wa ma malaikat aimanukum. Dia berbuat baik kepada ibnu sabil, orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dia berbuat baik kepada hamba sahayanya. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Di antara bentuk ihsan pula para jamaah rahimani wa rahimakumullah adalah berbuat baik ketika seorang hamba terpaksa melakukan sesuatu yang mungkin tampak kurang baik, ya, yaitu misalnya dia melakukan penyembelihan kepada binatang dan mau tidak mau disembelih binatang itu, meskipun itu menyakitkan bagi binatang tersebut. Kata Nabi SAW, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan ihsan terhadap segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul kitlata. Kalaulah kalian terpaksa membunuh, harus melakukan eksekusi, harus melakukan qisas untuk menegakkan agama Islam yang mulia ini, fa ahsinul kitlata, maka hendaknya kalian baik dalam melakukan pembunuhan. Wa idza dzabahtum, di antara baiknya melakukan pembunuhan adalah tidak melakukan mutilasi. Tidak boleh seorang muslim ketika dalam peperangan dia membunuh musuhnya kemudian dicincang musuhnya, tidak diperbolehkan. Dia tidak boleh membunuh anak-anak, dia tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh orang yang sudah tua. Ada aturan dalam Islam. Kalaulah terpaksa harus membunuh orang lain karena memang seperti inilah yang disyariatkan, peperangan seorang muslim dengan orang kafir, maka baik dalam melakukan hal tersebut. Wa idza dzabahtum fa ahsinu dzibhata. Kalaulah kalian melakukan dzabah, melakukan penyembelihan, ketika kurban harus disembelih, ketika seorang ingin makanan-makanan halal dari binatang harus disembelih terlebih dahulu supaya halal. Fa ahsinu dzibhata, hendaknya kalian baik ihsan dalam melakukan penyembelihan. Bagaimana caranya? Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Hendaknya dia tajamkan dulu pisaunya dan dia senangkan binatangnya. Jadi berikan makan, diberikan minum, tidak melihat teman-temannya disembelih lebih dulu, ihsan terhadap binatang. Antum bayangkan para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika hal yang seperti ini, ya, binatang kan tidak punya akal seperti manusia. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala fa ahsinuz dzibhata. Maka berbuat ihsanlah dalam melakukan
penyembelihan itu. Maka hendaknya seorang muslim dan muslimah memperhatikan hal yang seperti ini. Jangan sampai seorang muslim yang lurus akidahnya, yang benar keyakinannya, tetapi dia berbuat buruk kepada sesama manusia, bahkan dia berbuat buruk kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Sehingga ihsan sangat banyak lagi sektornya. Di antara ihsan adalah ihsan dalam masalah harta, yaitu dia menginfakkan hartanya di jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengeluarkan zakat yang wajib dikeluarkan, dia mengeluarkan sedekah sunnah yang dianjurkan. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang dekat dengan dia. Kalau sedekah, dia memberikan sedekah kepada saudaranya, kepada pamannya, kepada orang tuanya, baru kepada yang lainnya. Dia berbuat ihsan meskipun tanpa diminta oleh mereka. Di antara bentuk ihsan adalah berbuat ihsan dengan kedudukannya. Ketika seorang memiliki kedudukan tertentu, maka dia berusaha memudahkan urusan orang-orang yang berkaitan dengan dia. Ketika dia menduduki sebuah kedudukan di sebuah jabatan, ada orang yang berinteraksi dengan dia, maka dia berusaha memudahkan. Ketika bisa mudah, maka kenapa dipersulit? Maka ini adalah bentuk ihsan dengan kedudukan, dengan tidak melakukan penyelewengan dengan kedudukannya. Kemudian di antara ihsan adalah ihsan dengan ilmunya. Dia mengajarkan ilmu yang dia miliki kepada orang-orang yang tidak mengetahuinya. Dan di antara bentuk ihsan pula adalah ihsan dengan tenaga. Dia memiliki tenaga, dia berikan tenaganya untuk berbuat kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmaluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqatun." Kata Nabi SAW, engkau menolong seorang mengangkat barangnya ke atas tunggangannya. Jadi ketika seorang ini beli barangnya, kemudian dia kelihatan kesulitan mengangkat di atas motornya ke mobilnya, karena memang barangnya banyak, dia harus membawa barang banyak, maka kita bantu mengangkat barang ini. Itu yang disebutkan dalam hadis ini, au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu, atau engkau mengangkat barangnya yang lainnya. Kata Nabi, sadaqatun, itu adalah bentuk sedekah. Jadi nolong orang ngangkat barang, menurunkan barang, membantu, maka itu adalah bentuk sedekah dan itu adalah bentuk ihsan. Jadi ihsan para jamaah rahimani wa rahimakumullah adalah sebuah kebaikan tidak hanya yang wajib, tapi lebih dari itu. Kita tahu bahwasanya seorang suami itu memiliki kewajiban nafkah kepada istrinya, kepada anaknya. Apa itu nafkah? Nafkah adalah suami berkewajiban mencarikan tempat tinggal untuk istri dan anaknya, meskipun tidak harus rumah sendiri. Nafkah adalah seorang suami memberikan pakaian kepada istri dan anaknya. Dia belikan baju untuk mereka, meskipun setahun sekali. Nafkah adalah seorang suami memberikan makan untuk istri dan anaknya. Ini semua adalah nafkah wajib. Maka ketika seorang suami memberikan yang lebih dari itu, memberikan kendaraan, memberikan perhiasan, menyekolahkan dengan sekolah yang terbaik untuk anak-anaknya, memberikan uang saku dan kelebihan-kelebihan yang lainnya, itulah yang disebut dengan ihsan. Jadi ihsan tidak hanya fokus dengan kewajiban, tapi lebih dari itu. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Sehingga ketika antum melakukan yang lebih dari apa yang kewajiban yang dibebankan kepada antum, misalnya kita diperintahkan untuk bekerja sekian jam dengan tugas yang seperti ini, dan kita bisa melakukan yang lebih dari itu dan kita lakukan, maka antum ingat ayat yang mulia ini, hal jazaul ihsani illal ihsan. Apalagi balasan bagi orang yang berbuat baik kecuali kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mendapatkan lemburan, tidak jadi masalah. Kita tidak mendapatkan sanjungan dari pimpinan, tidak jadi masalah. Karena kita ingin ihsan dalam pekerjaan kita. Kita ingin berbuat baik dalam pekerjaan kita. Tidak hanya berhenti sebatas kewajiban saja, tidak hanya berhenti sebatas amanah saja, tapi melebihkan yang lebih baik untuk yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?"
Maka nikmat Rabb kalian yang manakah yang kalian dustakan? Kalian berbuat kebaikan dan Allah pun membalas kebaikan. Sehingga seorang yang berbuat kebaikan tidak ada ruginya, karena dia berbuat baik, pada hakikatnya berbuat baik untuk diri mereka sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang ke-63, wa min dunihima jannatan. Selain dari dua surga yang terbuat dari emas dan dua surga yang terbuat dari perak, ada dua surga lagi yang tingkatannya tidak seperti tingkatan yang pertama, seperti surga yang disebutkan dalam ayat yang sebelumnya. Tingkatan di bawahnya, tapi ini juga merupakan surga yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Rabb kalian yang manakah yang kalian dustakan? Dijadikan surga itu bertingkat-tingkat, berpeluang seorang itu mendapatkan kenikmatan surga meskipun di level yang terendah. Antum bayangkan ya, seandainya surga itu hanya satu tingkatan dan seorang tidak bisa mendapatkan tingkatan surga yang satu itu kecuali dengan amalan yang sempurna. Dia harus sempurna dalam sholatnya, dia harus sempurna dalam puasanya, dalam baca Quran, semuanya harus sempurna. Ketika seorang tidak dapat, maka jadinya neraka. Maka ini akan memberatkan seorang hamba. Tapi ketika dibuat surga itu bertingkat-tingkat, ada level yang tertinggi, yang sedang, ada level yang terendah. Ketika seorang itu hanya bisa melakukan yang satu hal dan tidak bisa sempurna, dia mendapatkan surga, meskipun tidak seperti surga yang paling utama. Adanya tingkatan dalam surga ini sebuah kenikmatan, karena ketika hanya satu tingkatan, maka berat seorang bisa masuk ke dalam surga. Maka Allah mengatakan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Rabb kalian yang manakah yang kalian dustakan? Sehingga seorang muslim harus meyakini bahwasanya masuk ke dalam surga itu mudah bagi orang yang dikehendaki kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku pasti masuk ke dalam surga kecuali yang tidak mau masuk ke dalam surga. Kata para sahabat, siapa yang tidak mau? Wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau masuk ke dalam surga? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, maka dia pasti masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dialah orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Sehingga masuk ke dalam surga adalah sebuah kemudahan bagi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat surga yang level yang kedua, tidak seperti dua surga yang sebelumnya. Mudhammatan. Kedua surga itu tampak hijau warnanya, karena surga yang disebutkan ini sangat subur dengan pepohonan yang ada di dalamnya, dengan dahan-dahan yang rindang, yang saking lebatnya itu sampai menyatu. Jadi kalau dilihat dari atas itu seperti satu pohon, padahal itu banyak pohon yang dahannya itu saling menyatu antara satu dengan yang lainnya, saking rindangnya, saking hijaunya taman atau surga tersebut. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Rabb kalian yang manakah yang kalian dustakan? Fihima ainani nadhahatan. Di dalam kedua surga yang disebutkan ini terdapat dua mata air yang memancar dengan deras, yang tidak berhenti. Jadi hijau tamannya, hijau suasananya, dan ada air yang jernih yang mengalir dan alirannya dengan sangat deras. Dan ini sebuah kenikmatan tersendiri ketika seorang melihat tumbuhan yang berwarna hijau, apalagi dengan angin yang sepoi-sepoi, kemudian ada air yang mengalir dengan jernihnya, dengan demikian derasnya, maka ini adalah sebuah kenikmatan. Adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu kenikmatan pandangan maupun kenikmatan badan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Rabb kalian yang manakah yang kalian dustakan? Ketika seorang berada di surga yang level kedua ini, Allah Subhanahu wa taala pun menyediakan buah-buahan yang ada di dalamnya.
Fihima fakihatu wa nakhlu wa rumman. Di dalamnya banyak sekali fakihah, banyak sekali buah-buahan. Dan disebutkan dua buah secara khusus, wan nakhlah, buah kurma, war rumman, dan buah delima. Kata para ulama kita, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesuatu yang umum, kemudian menyebutkan secara menyendiri sesuatu yang spesifik dari yang umum itu, penyebutan spesifik itu adalah menunjukkan keutamaan dari yang lainnya. Misalnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang salat subuh atau salat asar, Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah salat-salat kalian. Artinya jagalah salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Dijaga dari apa? Dijaga dilakukan dalam waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu sudah ada waktu-waktunya bagi orang-orang yang beriman. Kita diperintahkan untuk menjaga salat yang 5 waktu, wassalatil wusta, dan salat wusta. Sebagian mufassirin mengatakan salat wusta adalah salat subuh, dan sebagian mengatakan salat wusta adalah salat asar. Artinya menjaga salat subuh dan salat asar lebih diperhatikan dibandingkan penjagaan dari yang lainnya. Menjaga salat yang lainnya itu penting, terutama dua salat ini, salat subuh dan salat asar. Ketika subuh dan salat asar nanti pada hari kiamat adalah waktu di mana seorang hamba melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan yang disebutkan dengan ayat yang mulia ini, fihi ma fakihatun. Di dalam surga itu ada banyak fakihah, banyak buah-buahan. Baik itu buah pisang dan yang lainnya, buah-buahan yang lainnya, anggur dan yang lainnya, banyak sekali. Buah-buahan yang ada di surga tidak mengenal musimnya. Buah-buahan yang ada di surga ketika dipetik akan keluar lagi yang baru. Buah-buahan yang ada di surga itu elastis, bisa mengikuti posisi orang yang ada di bawahnya. Terutama wan nakhlu war rumman, ada buah kurma yang sangat spesial, dan juga rumman, buah delima yang sangat nikmat rasanya. Jadi buah-buahan surga sama dalam sisi namanya, tetapi hakikatnya berbeda. Jadi sama kurma, tapi rasanya itu jauh berbeda. Kurma di dunia saja itu bertingkat-tingkat. Ada kurma yang mahal, yang nikmat rasanya, ada yang levelnya tidak sampai seperti itu. Ini menunjukkan bahwa kenikmatan surga, kenikmatan yang dekat dengan keinginan manusia. Jadi ketika disebutkan nakhl, kurma, manusia tahu, oh kurma seperti itu. Ketika disebutkan rumman, delima, maka manusia tahu, meskipun hakikatnya jauh lebih baik daripada yang mereka inginkan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Rabb kalian yang manakah yang kalian dustakan? Amalan seseorang sebentar ketika di dunia, tetapi amalan itu menjadikan mereka mendapatkan kenikmatan yang panjang di surga. Jadi kalau ada seorang yang misalnya bekerja 50 tahun ya, kemudian dia diberi kesempatan untuk kerja, tidak bekerja pensiun misalnya selama 50 tahun juga, 100 tahun usianya misalnya begitu, cukup dia bekerja 50 tahun, pensiunnya itu sama persis ketika dia bekerja. Kalau ada orang yang seperti ini, maka dia beruntung. Rata-rata pensiun di bawah penghasilan ketika dia masih bekerja. Itu di dunia. Ketika nanti manusia di surga, amalannya sebentar sekali. Dia hanya beramal 60, 70, 100 tahun. Usia dia ketika di dunia, itu pun kepotong dengan tidur, aktivitas yang lainnya. Tapi ketika masuk ke dalam surga, dia mendapatkan banyak sekali kenikmatan. Buah-buahan yang selalu datang, minuman yang lezat, rumah yang sangat megah, banyak yang lainnya. Dan itu cukup dengan ibadah yang sedikit ketika di dunia. Maka Allah mengatakan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat manakah yang kalian dustakan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, fihinna khairatun hisan. Di dalamnya terdapat bidadari yang baik lagi cantik. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang sebelumnya, Allah menyebutkan fihima. Di dalam keduanya. Artinya itulah kenikmatan yang khusus di surga level tertentu. Kalau level yang pertama ini kenikmatannya.
Kalau level yang kedua yang tadi kita bahas, kenikmatannya, fasilitasnya, pohon-pohonnya sangat rindang, airnya mengalir dengan deras, ada buah-buahan yang lengkap, ada kurma, ada delima. Tapi ketika menyebutkan bidadari, Allah mengatakan fihinna, bukan fihima tapi fihinna, menunjukkan bahwa semua tingkatan, baik itu surga yang level pertama yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, kemudian surga di level yang kedua yang sekarang kita bahas ini, semuanya ada khairatun hisannya, ada bidadari-bidadari yang baik lagi cantik. Mungkin buahnya beda, mungkin istananya beda, tapi bidadarinya sama, kualitas bidadarinya semuanya sama. Ini menunjukkan masalah bidadari, masalah ranjang itu semuanya membutuhkan. Semua penghuni surga membutuhkan nikmat itu. Sehingga Allah mengatakan fihinna khairatun hisan. Di dalamnya terdapat bidadari yang baik lagi cantik, baik secara akhlaknya dan cantik secara paras wajahnya. Jadi ada orang itu yang wajahnya cantik jelita tapi akhlaknya, ucapannya menyakitkan suaminya, dan ini siksaan tersendiri. Tapi bidadari surga, ucapannya baik dan wajahnya pun juga cantik. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Rabb kalian yang manakah yang kalian dustakan? Hurum maqsuratun fil khiyam, bidadari itu putih bersih, bahkan disebutkan sumsum tulangnya tampak dari balik kulitnya, dan mereka itu dipingit ya, disimpan fil khiyam, di dalam kemah-kemah yang terjaga. Sebuah kemah yang bulat, yang terbuat dari mutiara, yang dilobangi, dan kemah itu panjangnya 60 mil, situna milan. Jadi mereka tersimpan dalam tempat yang bersih, yang jernih, dengan perabot yang lengkap, dengan ranjang yang sangat indah, dengan kasur yang tertata, permadani yang hijau. Mereka ini tersimpan di dalamnya, di dalam kemah-kemah yang indah sekali. Dikatakan oleh Nabi SAW tentang ayat yang mulia ini, innalil mu'minina fil jannati la khaymatun, innalil mu'minina fil jannati la khaymatan. Sesungguhnya di dalam surga bagi orang-orang yang beriman itu ada kemah ya, ada sebuah kemah min lu'lu'atin wahidatin mujawwafatin, yang kemah itu terbuat dari lu'lu'ah, yaitu sebuah mutiara, mujawwafah, yang dilobangi. Jadi mutiara yang jernih, yang indah, yang berkilau, dan dia dilobangi. Tuluha situna milan. Jadi bukan mutiara kecil, tapi mutiara yang sangat panjang, yang panjangnya itu 60 mil. Bukan 60 hasta ya, 60 mil. Lil mu'minina fiha ahluna. Bagi orang-orang yang beriman di sana ada istrinya dalam kemah yang indah itu. Jadi kemah ya, ini bukan istananya. Istananya ada lagi, lebih gede lagi istananya. Ini kemahnya. Jadi kem-kem tempat seorang menikmati keindahan taman yang ada di surga. Di dalam kem itu, dalam kemah itu, fiha ahluna, ada istri-istri mereka, ada bidadari-bidadari mereka, yatufu alaihimul mu'minun, yang yatufu itu tawaf ya, mereka itu mengelilinginya, menggilir istrinya itu dengan waktu yang bergantian ya. Jadi bidadarinya itu nggak cuma satu, paling minim itu 70 orang bidadari. Jadi banyak bidadari, dan satu orang itu dalam masalah ranjang diberikan kekuatan 100 orang laki-laki. Jadi memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga mendatangi para bidadari itu tidak lelah dan tidak letih ya. Mereka semangat dalam menghadirinya. Kemudian kata Nabi, fala yura ba'duhum ba'dha, dan mereka ini tidak kelihatan sebagian yang lainnya. Jadi misalnya suaminya sedang singgah di kemah yang satu, maka bidadari yang lain tidak tahu gitu, tidak tahu, untuk menjaga perasaan mereka. Dan bidadari-bidadari surga itu diizinkan untuk bersenandung. Kalau kita di dunia kan tidak boleh ya mendengarkan nyanyian ya. Tapi nanti di surga istri-istri itu pandai bersenandung memuji suaminya. Kata Nabi SAW, innal hura fil jannati yughannina.
Sesungguhnya bidadari surga itu yughannin, bersenandung. Mereka mengatakan yaqulna nahnu hurul hisan. Kami adalah hurul hisan, kami adalah bidadari-bidadari yang cantik. Jadi ketika dikatakan bidadari, maksudnya mereka ini bukan wanita di dunia gitu. Jadi mereka spesial diciptakan langsung di surga. Mereka tidak pernah menjadi wanita dunia, begitu maksudnya. Hudina li aswajin kiram, kami dihadiahkan kepada suami kami yang mulia. Jadi mau diapakan aja sudah terserah, nama juga hadiah ya. Silakan dinikmati sekehendak suaminya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat manakah yang kalian dustakan? Lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Mereka ini tidak pernah disentuh, bidadari-bidadari tersebut tidak pernah disentuh insun qablahum wala jan, manusia sebelumnya dan juga para jin. Ini juga sebagai dalil penguat bahwa jin itu masuk ke dalam surga. Karena kalau enggak masuk bagaimana mereka bisa nyentuh bidadari? Dikatakan lam yatamithunna insun qablahum, mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelumnya, artinya mereka tidak pernah tinggal di dunia. Karena kalau pernah tinggal di dunia berarti pernah dinikahi oleh suaminya, berarti pernah disentuh oleh suaminya. Disentuh maksudnya digauli oleh suaminya, begitu. Mereka ini kondisinya gadis, tidak pernah tersentuh oleh manusia dan jin. Sampai kapan? Sampai mereka digauli oleh suaminya sendiri ketika di surga. Bahkan ketika selesai seorang suami menggauli istrinya, istrinya pun kembali jadi gadis lagi. Jadi kembali lagi seperti sedia kala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Rabb kalian yang manakah yang kalian dustakan? Jadi subhanallah, nikmat sekali yang ada di surga ya. Pemandangannya indah, makanannya berlimpah. Kemudian ketika seorang ingin menyalurkan hasrat biologisnya, ada istri yang tersedia dengan fasilitas yang sangat luar biasa. Bahkan kenikmatannya itu sangat panjang sekali, luar biasa. Maka Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Rabb kalian yang manakah yang kalian dustakan wahai jin dan manusia? Muttaqiina ala rafrafin hudri wa abqariyyin hisan. Para bidadari itu mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani yang indah dan mewah. Jadi ruangannya di kemah itu ada bantal ya, majelis tempat bersandar menunggu suaminya datang. Kemudian permadaninya hijau terhampar, luas sekali, nikmat sekali. Jadi seorang ini sudah ditunggu dengan istrinya yang siap untuk memberikan pelayanan yang prima kepada suaminya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Rabb kalian yang manakah yang kalian dustakan? Maka setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak yang ada di surga yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang taat kepadanya, Allah menutup surat Ar-Rahman, surat yang penuh menyebutkan dengan berbagai kenikmatan. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha suci Rabbmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan fasilitas untuk para hambanya yang luar biasa. Ini menunjukkan Allah Maha Besar, Allah Maha Mulia, dan Allah Maha Penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Maka seorang muslim dan muslimah hendaknya senantiasa optimis, karena dia memiliki Rabb yang Maha Kaya, yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Dia tidak boleh pesimis ya, tidak boleh merasa berkecil hati ketika dia mendapati kesempitan urusannya ketika di dunia. Dia memiliki banyak himpitan, permasalahan. Dia ingat dia memiliki Rabb yang Maha Kaya, Allah yang memiliki semuanya. Allah adalah tempat dia bergantung atas semua permasalahan dan urusannya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, alidhu biyadal jalali wal ikram. Bersemangatlah kalian, optimislah kalian, biyadal jalali wal ikram, dengan Rabb yang memiliki kebesaran dan memiliki kemuliaan. Kalian harus optimis, harus besar hati, karena kalau memiliki Rabb yang demikian kayanya, demikian kuasanya. Dan Nabi SAW ketika salat fardu, dalam salat berjamaah, beliau tidak merubah posisi duduknya dari salam ketika menghadap kiblat
sampai beliau istighfar 3 kali dan mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, baru merubah posisinya, yaitu merubah posisi menghadap ke arah makmum berdasarkan disebutkan dalam sebuah hadis ya. Disebutkan dalam hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ini tentang bagaimana salah satu praktek mengucapkan sifat Allah Subhanahu wa taala tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza sallama, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah salam salat, artinya salat fardu berjamaah, lam yaq'ud, beliau tidak merubah posisi duduk tahiyatnya, illa miqdara, kecuali setelah menyelesaikan bacaan, ma yaqulu, apa yang beliau baca, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, engkaulah keselamatan, darimu keselamatan, maha suci engkau wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Jadi setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, maka imam itu astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, baru balik ke arah makmum. Jadi itulah yang dicontohkan oleh Nabi SAW dalam praktek menyebutkan firman Allah di akhir surat Ar-Rahman ini. Dan surat Ar-Rahman, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, seperti namanya, Ar-Rahman adalah yang maha penyayang, karena di surat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbagai kenikmatan yang ada di dunia, bahkan kenikmatan pada hari kiamat saat berada di surga. Ini menunjukkan hendaknya seorang muslim sadar bahwa kenikmatan apapun yang ada di dunia hanyalah bagian kecil, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di surga. Jangan sampai seorang ini mengorbankan kenikmatan panjang yang ada di surga hanya untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Apa kata Sa'id bin Jubair? Sa'id bin Jubair adalah muridnya Abdullah bin Abbas, seorang tabi'in di Kufah yang wafat tahun 95 Hijriah. Beliau mengatakan dengan ucapan yang sangat indah, innamad dunya jum'atun min jum'il akhirah. Nikmat dunia ini, rumah yang mewah, kendaraan yang indah, istri yang cantik jelita, semua itu, kata Sa'id bin Jubair, dunia ini adalah jum'atun, adalah segenggam, min jum'il akhirah, dari genggaman-genggaman akhirat. Hanya segenggam, nikmatnya sedikit sekali, sebentar sekali, dibandingkan dengan nikmat di surga yang sangat luar biasa. Maka marilah kita mengingat nikmat-nikmat tersebut, dan kita sadar bahwa kalaulah diberikan pilihan antara mendapatkan nikmat dunia atau nikmat akhirat, maka hendaknya seorang lebih mengutamakan kenikmatan akhirat. Dia ingat bahwasanya dunia ini adalah darul ibtila, adalah tempat ujian, tempat berusaha payah, sehingga kehilangan nikmat di dunia itu tidak ada apa-apanya demi mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat. Inilah para jamaah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas di tafsir surat Ar-Rahman. Semoga bisa memberikan semangat kita untuk mengisi sisa usia kita dengan berbagai amalan-amalan kebaikan demi mendapatkan kenikmatan yang panjang di surga yang penuh dengan kenikmatan. Ana mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.